Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Kali ini, di video kali ini ya, sesuai judul ya, gua mau bahas tentang mobil ini sebelum mobil ini bakal gua jual. Jadi ini adalah bisa dibilang part 2 lah ya, jual mobil kesayangan gua. Part 2. Udah 2 kali gua jual. Yang pertama itu gua jual mobil gua Sigra, Daihatsu Sigra tahun 2018. Dan kali ini gua jual mobil yang lebih tua lagi, yang umurnya sendiri sudah hampir 1 dekade atau hampir 20 tahun tepatnya ya. 2023 besok ya, itu pas 20 tahun gitu. Jadi kali ini gua bakal bahas tentang suka dukanya pakai mobil ini dan gimana kondisinya mobil ini setelah 2 tahun ya gua pakai mobil ini. Dari gua beli, untuk video belinya mobil ini pertama kali itu ada di video ini nih, kalian lihat di ujung kanan atas ya. Di situ gua beli dan pertama kali nge-review dulu gua beli mobil sebelum beli mobil ini gitu. Oke, jadi pertama gue bakal bahas mungkin eksteriornya dulu ya, kondisinya gimana untuk di tampilan luarnya, visual depannya lah ya, yang menurut gue ganteng ini. Oke, langsung aja kita ke eksteriornya ya, kita bahas sedetail-detailnya. Ini dia. Oke, jadi beginilah tampilan mobil gua kalau dilihat dari sisi kiri depan ya. Nah, ganteng kan? Ini agak silau dan agak kotor ya mobilnya, karena ya mobil ini adalah mobil yang jarang gua pakai juga. Seminggu sekali lah gua pakainya kurang lebih, jadi kelamaan di garasi jadi berdebu gitu. Oke, untuk tampilan depan ini, tampilan luarnya ini dia masih gua biarin original dari sebelumnya, bukan original dari pabrik ya, karena ini udah dipakein stiker Dove yang warnanya sendiri ya udah mulai pudar-pudar gitu ya. Dan ini banyak banget apa namanya, jamur-jamur hujan atau bekas hujan yang kering sendiri, jadi kayak gitu nih. Ada beberapa goresan, tapi gue yakin sih nih bodi dalamnya masih benar mulus ya, karena ya nggak ada penyokan segala macam ya, jadi cuman emang distikerin aja. Nah ini kan ini mobil yang dual tone, yang ini nih hitam bodinya, yang bodi bawahnya atau apa sih namanya, dual tone satunya tuh dia plastik dan warna grey gitu, abu-abu. Ini adalah versi US style ya, atau versi Amerikanya yang di CBU kan diimpor ke sini. Jadi ini sebenarnya versi CBU, dan mobil ini adalah mobil gen pertama ya kalau bisa dibilang gitu, yang 4x4 3000 cc AWD ya. Oke, apa yang sih yang udah gua ubah di mobil ini? Oke, jadi untuk peleknya ya, untuk peleknya ini udah bukan orinya. Ini gua ganti pas di Malang kemarin. Kalau kalian ngikutin video gua, kenapa gua ganti velg ini ya, karena pas gua ke Malang bannya habis gitu. Ini juga pelek second dan ban second. Ini pakai pelek Enzo, nggak tahu Enzoan apa ini. Untuk ringnya ini ring 17. Untuk
Untuk profil bannya 265 R17 ya. Ini peleknya bannya Fortuner lah ya, kurang lebih ukuran sama. Nah untuk kaca depannya ini dia emang masih burem, ini tinggal dipoles aja sebenarnya. Ini gue belum sempat moles, entah nggak ada duitnya kali ya. Dan ini udah gue kasih DRL, tapi ini nggak tahu tiba-tiba mati ya. Nanti gue ganti, gue benerin lagi. Fog lampnya mati semua karena ya gue pindahin ke situ aja gitu. Overall depannya ini masih ganteng banget, tinggal dipoles. Atau ya semua ini kalau dipoles aja ganteng lagi eksteriornya gitu. Untuk sunroof masih aman, gak ada yang bocor, aman semua. Ini emang belum retract ya kalau untuk yang US style. Kalau yang Indonesian style mungkin sudah retract karena gue udah pernah lihat yang satunya. Oke, ini full ya sampai belakang. Paling ya minusnya kayak gini nih. Ini bisa dilihat nih. Ini warna hitam aslinya nih. Ini warna hitam metalik gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngelepas ini ya tinggal dilepas aja stikernya gitu. Untuk bagian belakang ini masih bisa dibuka, aman. Bagasinya paling ya minusnya ini hilang gitu. Ini kacanya masih bisa ya, masih dibuka juga. Nah tapi pagasnya udah agak lemah ya. Ini kalau lama kelamaan dia jatuh sendiri. Tapi overall ini juga jarang dibuka. Kalau dibuka juga cuma ngambil barang sedikit nih, jatuh sendiri. Nah, oke. Gitu. Oke. Untuk ban belakang untuk ya roda belakang ini dia masih tromol ya, belum cakram. Kita mulai langsung lihat belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya nih dia masih bagus. Ini masih ada kulit-kulitan soft touch-nya. Ya kayak gini lah. Gen pertama dia masih plastikan semua, cuma soft touch di sini aja. Dan untuk yang US style gue nggak tahu kenapa jok tengahnya ini nggak ada armrestnya ya. Karena yang Indonesian style itu ada armrestnya. Kalau di tempat gue yang gini kok nggak ada. Tapi dia masih bisa dilipat rata lantai ya. Walaupun ini ditarik, jok yang ini ditarik ke sini baru tidurin. Ya gitulah. Untuk lampu-lampunya ini udah gue ganti LED semua. Yang belakang dengan belum. Ini sama itu udah. Gitu. Untuk sunroof ini masih aman. Untuk plafon ini masih bersih ya. Bersih banget sih, nggak kotor-kotor banget ya. Kotor wajar lah ya pemakaian. Gitu. Ini bodi aslinya nih. Yang dalam sini nggak di wrapping juga. Ini emang kotor banget sih. Paling ya dipoles aja sih. Gitu. Oke, di bagian depannya kita lihat, sekalian lihat odometernya. Oke, assalamualaikum. Oke, jadi di sini ada yang tidak original atau yang sudah ditambahkan. Yang pertama dia head unitnya. Head unitnya ini udah jadi LCD dan dia nggak bisa radio karena antenanya nggak ada. Dan di situ ada tweeter, ini tweeter tambahan yang kualitasnya juga ya standar karena nggak ada subwoofer juga. Untuk elektrikal dia masih hidup nih lampu-lampunya. Nah ini cuman kadang-kadang begini nih, cuman ya wajar lah ya, mobil tua karena bisa ada nggak aja. Oke, ini tempat kacamata. Ini spion gue kasih yang kayak gini, yang besar. Ini ada kamera sebenarnya, ada, nanti gue kasih kabelnya juga. Cuman karena gue nggak pernah pakai ini jadi dashcam ini sebenarnya. Oke, untuk di sini ada kaca. Ya, ada kaca juga. Untuk sunroof ini masih hidup. Untuk kulitnya nih, kulit joknya dia ya sudah pecah-pecah aja ya di bagian depannya. Nih. Begini. Tapi overall masih nggak apa-apa sih. Wajar. Ini kenapa ada cemiti dan ini ya? Oh, ini punyanya bini. Aduh. Oke. Untuk AC ini knopnya masih ada ya. Gitu. Untuk
auto trip ya. Kita lihat auto tripnya sudah berapa. Oke, 152. Gua ngambil waktu itu 130 ribuan, jadi udah nambah 20.000 selama 2 tahun ya. Jadi 1 tahunnya itu 10.000. Tapi sebenarnya nambah banyaknya tuh karena gua ke Malang ya. Nambahnya tuh kurang lebih sekitar 3 ribuan kilo lah, atau bisa sekali ganti oli gitu. Untuk ininya apa namanya, defogger masih hidup, 4 kali 4 juga hidup, cuman lagi gue lepas. Ada itunya, kopelnya. Ini gue kasih power outlet casan juga sampai ini ke belakang, yang bagian keduanya. Jadi ya agak rapi lah ya di ini. Jadi depan belakang bisa ngecas gitu. Untuk setir ini gue kasih kulit yang kalian pasti kalau ngikutin video gue ngeliat ya, ini setirnya. Oke, sekarang kita coba untuk kenyamanan jalannya ya. Ini dia, kita coba jalannya gimana untuk mesin dan lain-lainnya juga. Oke, kita udah jalan ya. Ini AC-nya masih dingin karena habis gue ganti freon. Gue isi freon kemarin ya, video sebelumnya. Oke, ini hidup ya. Untuk AC-nya hidup normal. Ini soket lighter juga masih hidup. Oke, sekarang kita jalan dulu. Ini kalau mau nganan ini harus diinjak dulu ya, rem ya. Nah, gitu. Oke, kita jalan. Oke, sekarang kita coba jalan ya. Kita coba jalan. Gimana impresi kenyamanannya, sekalian kita bahas plus atau minusnya dari mobil ini selama gue pakai. Oke, pertama gua bakal bahas minusnya dulu kali ya. Untuk minusnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang paling pertama ya, yang paling gua ngerasain itu adalah konsumsi BBM-nya. Itu minus sih menurut gua, karena ya mobil ini 3000 cc, jadi boros banget pastinya. Nah, untuk penggunaan dalam kota itu sekitar 1:5 ya. Dan untuk luar kota itu tergantung ya. Kalau misalkan luar kotanya bukan tol, itu masih di bawah 1:10. Tapi kalau udah sampai tol atau tol terus, itu bisa 1:10 atau 1:9, tergantung kaki. Kalau kalian sukanya ngegas-ngegas, suka becek-becek, ya pasti boros juga. Karena kan ini mobilnya cc 3000 cc, pasti seneng buat dipakai lari-larian atau lari-lari ya, dipakai ngebut-ngebutan. Terus minus lagi adalah pajaknya ya. Jadi mobil ini minus di pajak, karena pajaknya sendiri kan mahal banget nih. Gue beli itu memang sudah mati dan kena progresif juga, info dari sellernya ya. Pajaknya itu sekitar 3,7 atau 5 juta gitu kalau nggak salah. PKB nya sih 3,7 juta. Nanti gue liatin ini foto dari pajaknya. Dan itu pas gue beli itu udah mati sekitar dari tahun 2013. Jadi kalau ditambah gua 2 tahun berapa tuh? Ntar lagi 2023. Jadi ya sekitar 10 tahun ya, hampir 10 tahun pajaknya mati mobil ini. Nah, untuk pajak sih kayaknya itu minus terbesar, tapi bisa aja diakalin kalau kalian punya kenalan ataupun yang lain-lain ya. Gua nggak menyarankan, tapi ya itu menjadi solusi untuk mobil ini bayar pajaknya ya, atau ingin menghidupkan lagi pajak kendaraan ya.
itu dia. Terus minus ketiga atau suka dukanya ya, kekurangannya sebenarnya bukan jadi kekurangan juga ya, cuman ini udah hal wajar ya, yaitu adalah kaki-kakinya ya. Katanya yang pengguna Escape kebanyakan, kaki-kakinya mobil Ford Escape itu agak rentan atau nggak terlalu kuat ya, karena kan mobil ini full independent depan belakang. Jadi ya namanya udah independen itu pasti ada pusing-pusing dan lain-lain ya yang bikin bunyi. Dan lagi juga mobil ini kan bobotnya lumayan berat nih dan besar mobilnya. Jadi kalau misalkan udah independen kayak gitu pasti kaki-kakinya sering bermasalah. Tapi nggak juga sih menurut gua. Kebetulan mobil gua ini kemarin udah gua ganti pusing, ring stabil dan lain-lainnya ya. Di video sebelumnya tuh udah gua ganti. Itu memang udah gua ganti, udah benar sebelumnya, walaupun semuanya nggak benar. Tapi gua ngerasa kok agak bunyi lagi gitu. Nggak tahu kenapa bunyinya yang mana. Gua belum nemu dan belum ngecek keseluruhan. Mungkin sih di shock breakernya ataupun di shock supportnya ataupun yang lain. Nanti bakal dicek lagi lah kalau yang mau beli mobil ini nanti ya. Tapi overall untuk biayanya sih sebenarnya masih dikata wajar ya untuk biaya perawatan atau spare partnya, dan nggak terlalu mahal-mahal banget ya, standar lah ya mobil-mobil kebanyakan juga. Jadi kalau misalkan udah baik ya, semuanya udah diganti, udah dibenerin, pastinya enak banget sih. Mobil ini nyaman banget. Nanti itu bakal gue bahas di plusnya ya. Terus kekurangannya lagi apa ya? Kayaknya kekurangan yang paling wajar dan umum tuh adalah mobil ini karena sudah berumur ya, jadi pasti ya ada aja yang mau dibenerin, harus dibenerin ya. Tapi sebenarnya mobil ini termasuk mobil yang badak ya, atau sebenarnya nggak terlalu banyak perbaikan. Kalau misalkan kalian belinya itu memang sudah baru ya, atau bukan baru tapi dalam kondisi bagus gitu, sebenarnya nggak terlalu banyak kendala dan nggak terlalu banyak PR. Jadi ya mobil ini sebenarnya enak-enak aja. Untuk kekurangan ini nggak terlalu kerasa sih sebenarnya gitu. Oke, mungkin gitu aja kalau untuk yang kekurangannya. Sekarang kita bakal bahas yang kelebihannya nih. Yang pertama, mobil ini tarikannya mantap banget. Jujur gue pertama kali nyoba mobil ini tuh kan test drive dikit ya, itu gue coel gas sedikit langsung ngejambak gitu kan. Apalagi ini matic kan, jadi masukin ke D langsung ngejambak. Maticnya juga ya masih lumayan enak walaupun agak ini ya jeduk ya, tapi itu kayaknya hanya butuh dibersihin aja, nggak perlu sampai ganti mesin, ganti maticnya. Aman. Mobil ini waktu itu gue pernah pakai ke Malang kan, itu bisa lari sekitar 150 km per jam itu rata-rata. Itu pun gue nggak ngebecek banget ya, cuman ngebut-ngebut aja gitu, nggak sampai dibecepol. Kalau sampai dibecepol mungkin bisa sampai full speed ya, sampai 200 pun nyampe aja. Tapi karena gua mikir safety dan kaki-kaki mobil ini memang nggak terlalu bagus waktu itu dan nggak terlalu sehat-sehat banget, jadi gua lebih mending ya maksimal 150 km per jam aja. Dan itu sebenarnya juga kan udah nggak baik ya ngebut-ngebutan gitu. Tapi overall mesinnya ini 3000 cc, untuk speknya, horsepowernya ini gue sebutin, dan torsinya ini sekian. Ya itu dalam keadaan baru, nggak tahu kalau sudah berumur kayak gini pasti ya sudah berkurang ya gitu. Overall masih bagus banget, masih enak banget mesinnya, masih smooth, masih ngejambak. Buat ngebut-ngebutan enak, buat salip-salipan enak, kalau di tol di dalam kota juga enak banget gitu.
Yang kedua adalah kenyamanannya nih. Seperti yang gue bilang tadi ya, mobil ini suspensinya full independent depan belakang. Kalau yang depan itu McPherson Strut, kalau yang belakang itu Multilink. Jadi kenyamanannya mobil ini enak banget, empuk. Untuk lika-liku belok manuver juga enak, nggak ada limbung walaupun mobil ini gede ya, karena kan ya itu tadi mobil ini udah pakai suspensi independen. Lagi bandnya gede ya, sekarang gue pakai itu makin enak banget, stabil. Untuk jalan yang bergelombang di tol ataupun di jalan raya itu enak banget, nggak terlalu kerasa limbung ataupun goyang-goyang. Enak sih pokoknya. Cuman ya tadi kekurangannya mobil ini kaki-kakinya lagi agak sedikit bermasalah, yang bunyi-bunyi gitu, tapi masih enak banget dipakai, masih nyaman bener. Kalau kalian bawa mobil ini, tiba-tiba bawa mobil sekelas Ras atau mobil Avanza sini ya, ini lebih better, enak banget. Kalau menurut gua pribadi ya, ini enak banget karena kan harganya di bawah mereka ya, di bawah mobil low SUV dan low MPV tadi yang gue sebutin. Ini enak banget gitu, karena ya secara memang kelasnya ini di atasnya mereka, tapi harganya ini di bawah mereka gitu. Jadi ya ini menjadi sebuah kelebihan ya. Kalian lihat sendiri lah ya video ini gimana halusnya kan, enak ya. Walaupun ini memang gue lagi di jalan kota ya, tapi jalan kota yang di sini nih kayak agak banyak jalan yang jelek-jelek juga, tapi masih enak-enak aja kan gitu. Terus untuk yang ketiga ini nih, ada sunroof. Untuk harga segini, udah harga segini maksudnya ya, dapat sunroof gede lagi nih. Ini sunroof lebih besar dari punyanya Pajero, punyanya CX-5 ataupun apa ya, ya mobil-mobil bersunroof standar ya di Indonesia, single sunroof. Ini gede banget coba, sampai di belakang pilar B. Untuk bukaan kacanya ini bisa buka full ya. Ini moonroof sih sebenarnya, bisa sampai full. Enak banget. Ini adalah salah satu yang paling gue suka di mobil ini karena sunroofnya besar. Kemudian di interiornya lagi tuh ada kelegaan di kursinya yang besar, terus luas, ada banyak penyimpanan di sini nih. Di tengah ini ada console box yang besar dan armrestnya juga besar banget, walaupun di sini udah agak sobek. Terus di sini ada 2 buah cup holder, ada penyimpanan terbuka, ada 3 tempat, ini satu dibuat 3 bertingkat. Terus di kiri kanan ada seatbelt pocket, walaupun ini kecil banget ya. Dan di sini juga ada kecil. Nah, untuk di belakang itu nggak ada seatbelt pocket ya, atau side back pocketnya nggak ada. Di pintunya nggak ada sama sekali, cuma ada di sini. Ya itu kelemahan sih sebenarnya. Untuk di bagian belakang itu bagasinya besar banget karena ini cuman 5 seater ya. Jadi bagasi di belakang tuh jadi luas banget, dan yang lebih enaknya lagi adalah bagian belakang bisa di rata lantai. Itu enak banget sih. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini buat camping, buat overland, itu enak banget karena belakangnya bisa kalian kasih kasur, tidur aja. Jadi nggak perlu tenda segala macam ya. Kecuali ya kalian punya banyak bawaan barang ya. Ya taruh di atas kan bisa. Soalnya kan di atas juga ada roof tent apa namanya, roof rack yang sudah bawaan. Jadi ya tinggal kasih box aja, ada roof box ya, jadi enak bawa barang taruh di atas aja. Kemudian mobil ini besar, gagah. Jadi kalau kalian buat mejeng, buat nongkrong kayak gitu, mobil ini enak banget dilihat dan eye catching sih. Mobil ini paling beda sendiri lah ya, karena kan di jalanan itu jarang banget ya mobil Ford Escape ya. Jadi kalau kalian taruh di mana aja pasti kelihatan. Nih mobilnya paling beda sendiri, ganteng. Apalagi badan sudah besar, catnya doff, kayak kelihatan gagah gitu ya.
Kalau mobil ini dibuat lebih off-road style lagi, lebih gagal lagi sih. Cuman ya dananya terbatas, jadi ya sederhana kayak gini aja gitu. Oke, itu aja mungkin ya untuk kelebihannya. Jadi mobil ini overall lebih banyak plusnya sih dibandingkan minusnya. Karena kalau minusnya itu sendiri gue rasain, gue menikmati minusnya, kayak perbaikannya itu gue menikmati sekali. Karena ya gue sama aja kayak membangun mobil ataupun merasakan setiap inci dari mobil ini gitu. Dan enak banget sih, karena mobil ini punya makna banget sih buat gue gitu. Oke, jadi mobil ini bakal gue lepas, bakal gue jual. Kalau kalian ada yang berminat dan mungkin mobil ini belum laku, nantinya kalian bisa DM aja ke Instagram gue ya. Nanti ya kalau misalnya kalian belum laku, nggak apa-apa, kalian tanya-tanya aja atau mau ambil mobil ini. Jadi posisi gue ini ada di Bandar Lampung ya. Buat teman-teman yang mungkin satu daerah sama gue, bisa DM aja gitu. Ataupun yang dari luar daerah mau ke sini ngecek juga nggak apa-apa. Jadi mobil ini masih enak banget menurut gue gitu. Untuk harganya nggak mahal-mahal banget sih gue jualnya, murah-murah aja. Yang pasti di bawah dari harga pasaran ya, karena kan gue ngeliat juga minusnya tadi mobil gue gitu. Oke, mungkin gitu aja video kali ini tentang share pengalaman, dan gue bakal ngejual mobil ini, pengalaman terakhir sih bisa dibilang ya. Buat teman-teman yang punya mobil Ford Escape juga, coba ditambahin plus minusnya mobil ini nih apa aja, biar teman-teman sekalian yang ingin beli mobil ini ataupun ingin beli mobil Ford Escape ini sebagai, biar jadi bahan referensi mereka ya buat teman-teman sekalian gitu. Oke, like kalau suka video ini dan komen di bawah tadi. Jangan lupa subscribe kalau belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.